Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif, responsif, menanggapi request, pertanyaan, dan konsultasi daripada kamu sekalian. Kali ini kita sudah berada di awal bulan Juli tahun 2020, lebih tepatnya di tanggal 1 bulan Juli tahun 2020 di hari Rabu. Semoga di awal bulan Juli ini selama 1 bulan ke depan kita semua diberikan kelancaran rezeki, kemudahan di dalam segala urusan, dan kelancaran di dalam aspek kehidupan kita. Amin. Oke, langsung saja seperti biasa, di sini saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini. Hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020. Untuk urut-urutannya masih sama seperti biasanya dan akan tetap selalu sama. Dari zodiak Capricorn, zodiak Aquarius, zodiak Pisces sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Untuk lebih jelasnya dan ramalan bulanan dan tahunan, silahkan baca di description box. Di situ sudah ada link yang bisa kalian ketik untuk membaca zodiak bulanan kalian. Oke? Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Sebelumnya ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja buat kamu yang punya zodiak Capricorn di awal bulan Juli tahun 2020 ini sepertinya dari aspek keuangan atau dari aspek kondisi finansial di sini perlu yang namanya sebuah keseimbangan. Artinya memang di awal bulan Juli ini pemasukan memang cukup bisa dikatakan cukup lancar, akan tetapi di sini daripada sisi pengeluaran juga bisa dikatakan cukup besar. Artinya memang di awal bulan Juli ini tanggal 1 Juli tahun 2020 keseimbangan daripada aspek finansial ini perlu diperhatikan. Apalagi gaji kamu sebagian besar Capricorn mengalami potongan. Artinya ketika ada potongan daripada sumber pemasukan kamu, maka kamu harus berpikir ulang bagaimana caranya untuk menata dan mengendalikan kondisi finansial kamu. Jadi sebuah keseimbangan adalah hal yang paling dibutuhkan untuk kamu yang punya zodiak Capricorn daripada segi keuangan. Kemudian daripada segi pekerjaan pun juga di sini bisa dikatakan memang ada sedikit kendala, tetapi kendalanya itu tidak terlalu besar. Jadi walaupun ada kendala, kamu masih tetap bertahan dengan situasi pekerjaan yang saat ini sedang kamu jalankan. Karena apa? Karena kamu adalah tipikal orang yang memang sangat bertanggung jawab sekali. Terutama di awal bulan Juli ini, kamu akan selalu menyelesaikan segala bentuk tanggung jawab kamu daripada pekerjaan kamu itu secara tuntas. Tetapi ada hal yang sedikit minor buat kamu yang punya zodiak Capricorn, terutama daripada segi hubungan asmara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini sepertinya ada kartu Five of Swords yang permasalahan ini kompleksitasnya itu masih seputar dalam hubungan asmara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika hubungan asmara Capricorn dengan pasangan itu ada sebuah masalah, yang ada masalah itu tidak langsung diselesaikan dengan segera, tetapi masalah itu terlalu dilarut-larutkan sehingga malah nanti memunculkan sebuah permasalahan yang baru. Nah, ketika muncul masalah yang baru, yang terjadi apa? Yang terjadi malah saling menyalahkan satu sama lain. Jadi seolah-olah lempar bola, lempar ke pasangan kamu lempar ke kamu. Jadi malah akan seakan-akan saling lempar-melempar masalah tanpa harus menyelesaikan solusinya. Nah, hal ini kalau tidak segera bisa kamu atasi, yang ada apa? Yang ada malah eskalasi permasalahan ini terus bergulir di dalam kehidupan asmara kamu. Oleh karena itu, kalau misalkan kamu ingin hubungan asmara kamu lebih harmonis, maka kamu harus bisa yang namanya menghilangkan yang namanya sebuah permasalahan di dalam kehidupan asmara kamu. Oke. Kemudian di sisi yang lain, sepertinya memang kalau di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu, memang pengertian satu sama lain itu adalah sesuatu hal yang penting. Tetapi di sini terkadang memang yang paling pengertian itu ternyata seorang Capricorn dengan pasangannya. Walaupun Capricorn memang sering dianggap keras kepala, egois, dan sebagainya, tetapi Capricorn selalu berusaha untuk mengerti pasangannya, walaupun memang terkadang pasangannya kurang bisa mengerti daripada seorang Capricorn itu sendiri. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di awal bulan Juli tanggal 1 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Death. Artinya di sini walaupun seperti yang sudah saya katakan, Aquarius di bulan Juli ini akan mengalami sebuah perbaikan, tetapi kalau kamu juga tidak berhati-hati, yang ada malah kamu akan terjerumus kepada hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Di sini bisa diibarat kata Aquarius itu seperti besi. Siapa yang bisa menghancurkan besi? Yaitu karatnya sendiri. Siapa yang bisa menghancurkan Aquarius? Ya diri Aquarius sendiri. Karena apa? Musuh terbesar Aquarius itu bukan orang lain, tetapi musuh terbesar seorang Aquarius itu adalah diri kamu sendiri. Jadi di sini kamu harus waspada, harus berhati-hati terhadap diri kamu sendiri. Karena apa? Siapa musuh besar saya? Ya saya. Siapa musuh besar Aquarius? Ya Aquarius itu sendiri. Bahkan seorang presiden pun ya, misalkan Pak Jokowi, siapa musuh besar Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi sendiri. Karena apa? Siapa musuh terbesar manusia? Ya manusia itu sendiri. Maka dari itu di sini siapa yang bisa menghancurkan Aquarius? Ya Aquarius sendiri. Nah, apa sebenarnya yang bisa menghancurkan kamu? Itu ada 3 hal. Yang pertama, kamu terlalu menyepelekan hal-hal yang kecil. Yang kedua, kamu terlalu menuruti pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Dan yang ketiga, kamu terlalu egois dan berusaha berlari daripada masalah. Jadi ketiga hal itu harus bisa benar-benar kamu antisipasi di awal bulan Juli tahun 2020 ini. Karena apa? Kalau ketiga hal itu tidak bisa segera kamu antisipasi, yang ada nanti malah akan menimbulkan sebuah permasalahan di dalam kehidupan kamu. Akan tetapi, jika ketiga hal tadi bisa kamu antisipasi, maka kamu akan seperti apa yang saya bacakan di 5 zodiak yang akan menemui keberuntungan di bulan Juli tahun 2020. Nah, keberuntungan itu akan kamu dapatkan setelah apa? Setelah kamu bisa mengantisipasi, bisa melawan apa yang 3 hal tadi saya sebutkan. Nah, di sini juga untuk segi keuangan di sini memang cukup baik, cukup lancar. Tetapi di sini yang jadi permasalahan apa? Kebutuhan kamu itu banyak dan kamu itu bingung ingin menerapkan uang ini untuk yang mana dulu. Mengatur keuangannya bagaimana, mengendalikannya bagaimana. Memang pemasukan cukup banyak daripada biasanya. Akan tetapi kalau kamu tidak bisa mengendalikan, kamu tidak bisa memprioritaskan mana yang penting, mana yang tidak, maka juga kondisi keuangan kamu akan tertatih-tatih. Oleh karena itu, mumpung ini masih awal bulan Juli tahun 2020, usahakan skala prioritas daripada kondisi finansial kamu ini bisa kamu atur sedemikian rupa supaya menghindari yang namanya permasalahan daripada segi keuangan. Kemudian untuk sisi pekerjaan, memang ada sebuah rasa ketidaknyamanan dalam tempat kamu bekerja, tetapi di sini kamu pun juga berada di dalam situasi yang bimbang. Mau keluar tapi kok sepertinya masih ada sesuatu yang mengganjal. Kalau masih tetap bertahan kok sepertinya merasa tertekan. Jadi seakan-akan untuk masalah pekerjaan kamu masih berada di dalam sebuah kebimbangan di dalam urusan pekerjaan kamu. Dan terakhir, untuk masalah hubungan asmara, sih sebenarnya Aquarius ini bisa keep and care, bisa menjaga hubungan asmara itu tetap baik meskipun sebenarnya sedang berada di dalam kondisi yang kurang baik, tetapi daripada segi asmara, seorang Aquarius ini bisa menjaga perasaan pasangannya, bisa menjaga hubungan asmaranya agar tetap terlihat baik-baik saja, walaupun saat ini Aquarius sedang berusaha untuk memenuhi tuntutan daripada pasangannya, terutama Aquarius yang sudah berumah tangga. Jelas tuntutan daripada segi ekonomi dan sebagainya termasuk dalam rumah tangga sekalipun itu tanggung jawabnya akan semakin besar di bulan Juli tahun 2020 ini. Akan tetapi nggak usah khawatir, dengan semangat juang kamu yang tinggi, saya yakin kamu pasti bisa untuk melewati itu semua. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020. Setelah zodiak Aquarius, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces seperti apa di awal bulan Juli ini. Ada kartu Pack of Pentacles dan kemudian ada kartu The Hanged Man. Kalau dari segi ekonomi, dari segi finansial, dari segi pekerjaan di sini sepertinya ya alhamdulillah puji Tuhan di bulan Juli tahun 2020 ini sepertinya daripada segi finansial grafiknya itu naik.
Jadi fluktuasinya itu naik meskipun tidak signifikan, tetapi di sini harus kamu syukuri. Karena apa? Karena lebih baik daripada bulan Juni dan bulan Mei yang lalu. Jadi di bulan Juli ini daripada segi ekonomi, daripada segi keuangan itu fluktuasinya naik daripada bulan-bulan yang lalu. Jadi hal ini harus kamu syukuri, terutama dalam hal sisi finansial. Ketika sisi finansial ini sudah mulai naik, kamu juga harus bisa mengendalikan keuangan kamu, harus bisa mengatur kondisi keuangan kamu, jangan terlalu royal, jangan terlalu boros, dan harus bisa membedakan mana yang butuh dan mana yang belum butuh. Turuti dulu yang namanya kebutuhan, baru nanti kalau ada sisa, baru kamu menuruti yang namanya keinginan kamu. Dan untuk masalah pekerjaan, di sini memang lebih secara spesifik saya katakan buat kamu Pisces yang berwirausaha ya, usaha apapun itu sepertinya juga di bulan Juli tahun 2020 ini kondisi usaha kamu juga masih berada di dalam kondisi yang sangat bagus. Karena apa? Karena sebanding lurus dengan kondisi finansial kamu. Akan tetapi di sini kalau untuk kamu Pisces yang bekerja, sepertinya memang ada tekanan-tekanan yang cukup signifikan, cukup terasa di awal bulan Juli tahun 2020 ini untuk kamu Pisces yang bekerja. Kemudian daripada sisi yang lain, memang dari sisi peringatan di sini ya saya katakan Pisces ini sebenarnya terlalu baik banget, bahkan ketika dia disakiti, dia seakan-akan tidak ada niatan untuk membalas rasa sakit itu. Kemudian ketika dia dizolimi, dia pun juga masih cukup bersabar. Karena apa? Karena dia yakin segala sesuatunya itu akan ada balasannya. Dan juga di sini saya peringatkan buat kamu yang punya zodiak Pisces, harus berhati-hati dengan lingkungan sekitar kamu, lingkungan lingkaran pertemanan kamu, bahkan juga daripada yang paling dekat, yaitu lingkungan keluarga kamu atau lingkungan saudara kamu. Karena di sini sepertinya dari lingkungan saudara kamu, dari lingkungan pertemanan kamu, sepertinya ada yang terlihat baik di depan tetapi busuk di belakang. Seakan-akan kamu itu menganggap mereka penting, tetapi mereka menganggap kamu ketika mereka ada kepentingan. Jadi mereka itu hanya akan menyamperin kamu ketika ada sebuah kepentingan atau kebutuhan. Tetapi di sini kalau kamu kesusahan, jangankan kamu minta tolong ke mereka. Mereka peka, mereka berempati pun tidak. Ini kan jancuk namanya. Jadi di sini kalau bisa saya sarankan, kamu harus berhati-hati, terutama dalam lingkungan pertemanan maupun dalam lingkungan pekerjaan kamu. Jadi di sini buat kamu yang punya zodiak Pisces harus be careful terhadap sesuatu yang memang sifatnya terkadang nampak baik di depan tetapi busuk di belakang. Jadi kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang yang seperti orang yang merasa tersakiti padahal dia itu yang menyakiti gitu loh. Jadi seakan-akan dia itu tidak merasa bersalah dengan kesalahan mereka. Jadi di sini saya sarankan kamu harus berhati-hati terhadap hal itu. Termasuk dalam hubungan asmara pun juga demikian. Kamu juga harus berhati-hati, terutama buat kamu Pisces yang sudah berumah tangga, harus berhati-hati dengan ancaman-ancaman yang sifatnya seperti itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, untuk kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu 1 Juli tahun 2020, di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sini ada kartu Ace of Wands. Di sini sepertinya di awal bulan Juli tahun 2020, tepatnya di hari Rabu, sepertinya buat kamu yang punya zodiak Aries, kamu seakan-akan ingin yang namanya mendeklarasikan bahwa kamu ini tidak bisa diatur, tidak bisa dikekang, tidak bisa dikendalikan oleh siapapun karena kamu punya prinsip yang kuat, kamu punya dasar-dasar yang kuat atas kehidupan kamu sendiri karena kamu meyakini apa yang menjadi prinsip kamu, apa yang menjadi keyakinan kamu ini adalah suatu kebenaran di atas kebenaran. Jadi di sini sepertinya memang di awal bulan Juli tahun 2020 ini, tepatnya di hari Rabu, kamu tidak bisa diatur-atur oleh siapapun, bahkan termasuk oleh pasangan kamu. Karena apa? Kalau kamu udah yakin apa yang kamu yakini ini benar, mau sekeras apapun orang menghalangi, maka kamu akan terus bekerja keras, terus berusaha untuk meyakini apa yang kamu yakinkan dan mewujudkannya. Nah, di sini memang ada beberapa kendala ketika kamu berada di dalam situasi yang seperti itu. Memang terkadang kamu ada rasa ingin menyerah ketika tidak ada dukungan daripada sekeliling kamu. Karena apa? Karena kamu cukup berjuang sendiri untuk meyakinkan dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan tujuan kamu. Memang cukup berat ketika kamu itu berjalan di atas kaki sendiri tanpa ada dukungan dari siapapun. Tetapi percayalah, nanti orang-orang yang meragukan kamu ini nantinya akan juga ikut merasakan keberhasilan kamu. Jadi memang terkadang sebagai manusia kita ingin menyerah itu adalah sesuatu yang wajar. Gak apa-apa lelah, gak apa-apa lelah dan gak apa-apa kamu sering
berusaha untuk menyerah. Tetapi di sini usahakan kamu itu jangan menyerah. Loh, gimana maksudnya? Nggak apa-apa kamu merasa capek sekarang, nggak apa-apa kamu merasa lelah, nggak apa-apa kamu terkadang terbesit perasaan ingin menyerah. Tetapi ingat, ada sebuah kepentingan yang lebih besar daripada rasa-rasa itu semua. Akan tetapi memang perjuangannya cukup berat, prosesnya cukup panjang, tetapi di sini kamu harus yakin bahwa setiap proses itu pasti akan ada kemajuan. Ketika ada kemajuan, nantinya kamu akan sampai kepada titik yang dimana yang kamu harapkan. Oleh karena itu, kalau kamu menganggap diri kamu penting dan kamu yakin atas tujuan kamu, maka kamu tidak boleh menyerah. Walaupun ada perasaan menyerah, tetapi jangan dituruti perasaan ingin menyerah tersebut. Memang capek, memang lelah, tapi kamu harus percaya lelah kamu itu pasti akan menjadi lilah, pasti akan menjadi keridoan daripada Tuhan Yang Maha Esa untuk kamu sampai kepada titik harapan kamu. Dari sisi keuangan, buat kamu yang punya zodiak Aries juga di awal bulan Juli ini kondisinya masih cukup stagnan karena ini masih masa transisi dari bulan Juni ke bulan Juli. Jadi memang penghematan adalah sesuatu yang vital buat kamu yang punya zodiak Aries. Dan terakhir, untuk masalah hubungan asmara di sini sepertinya memang itu tadi kamu membutuhkan yang namanya kebebasan. Jadi kamu itu nggak suka yang namanya ketika di dalam sebuah hubungan asmara pasangan kamu itu terlalu posesif, terlalu mengatur kamu dan terlalu mengendalikan dan mengekang kamu. Jadi kamu itu memang orangnya setia, tetapi kesetiaan Aries juga butuh yang namanya sebuah kebebasan bagi diri Aries itu sendiri, terutama di bulan Juli tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020. Kemudian setelah Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Lovers. Di sini dua sisi yang sebenarnya perbandingannya sangat positif ya, karena di sini buat kamu yang punya zodiak Taurus di sini sepertinya memang kalau daripada sisi hubungan asmara di sini bisa saya katakan sangat baik, sangat lancar, sangat spesial. Karena apa? Karena di sini kamu dengan pasangan itu mempunyai sebuah tujuan yang jelas. Karena tujuannya itu jelas, maka ketika kamu menjalani sebuah hubungan itu juga sepertinya menemukan yang namanya kecocokan satu sama lain, klop satu sama lain. Karena apa? Karena bisa menyamakan visi dan misi dengan pasangan kamu. Walaupun terkadang di sini kamu dan pasangan kamu itu saling support untuk bisa saling memapankan diri. Nanti ketika kamu dan pasangan kamu itu sudah sama-sama mapan, terutama buat kamu yang belum menikah ya ini ya, sama-sama mapan, nanti ketika menuju kepada jenjang pernikahan itu nanti akan sangat spesial sekali. Karena apa? Karena keduanya saling sama-sama mengusahakan, saling sama-sama berjuang, tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi buat kamu yang belum menikah, yang punya zodiak Taurus, sepertinya di bulan Juli ini akan ada sebuah hal yang sangat luar biasa sekali, terutama di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi buat kamu Taurus yang sudah berumah tangga memang ada sedikit percikan-percikan permasalahan, apalagi soal ekonomi. Maka dari ini buat kamu Taurus yang sudah berumah tangga, maka harus bisa yang namanya memanajemen ekonomi dengan baik. Bicarakan ketika masalah ekonomi itu muncul, maka harus perlu yang namanya keterbukaan dan kelapangan untuk saling menerima satu sama lain. Kemudian daripada urusan rezeki, buat kamu yang punya zodiak Taurus di sini sepertinya di awal bulan Juli tahun 2020 kamu sangat berusaha keras sekali untuk terus meningkatkan frekuensi daripada rezeki kamu. Jadi kamu tidak pernah puas dengan rezeki apa yang kamu miliki. Sebentar, tidak pernah puas bukan berarti tidak bersyukur. Karena apa? Karena Taurus menyadari semakin hari di tahun 2020 ini kebutuhan semakin meningkat. Oleh karena itu, daripada sisi rezeki, daripada sisi ekonomi, sisi keuangan, itu harus terus ditingkatkan. Maka dari itu, seorang Taurus akan selalu bekerja keras di lingkungan pekerjaan yang saat ini maupun di lingkungan usaha bagi Taurus yang berwirausaha. Jadi di sini untuk meningkatkan daripada sisi ekonomi, Taurus di awal bulan Juli tahun 2020 ini sangat berusaha keras untuk bisa menambah dan terus menambah daripada segi keuangan maupun daripada segi yang sifatnya bersifat materi. Tetap semangat terus, karena di sini sepertinya daripada sisi rezeki buat kamu yang punya zodiak Taurus akan menemui yang namanya sebuah kelancaran. Jadi asmaranya baik, rezekinya pun juga baik. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020.
Kemudian setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu King of Cup. Dan kemudian di sini ada kartu The Emperor. Di sini memang terkadang ketika kamu itu berjalan sesuai dengan rencana kamu, tetapi kamu juga harus menyadari apa yang ada di sekeliling kamu. Jadi kamu jangan terlalu egois, jangan terlalu jangan terlalu memaksakan kehendak orang lain. Jadi kamu ini terkadang tidak bisa mengendalikan orang lain karena terkadang orang lain itu juga berjalan atas kehendaknya sendiri. Setiap manusia itu punya kehendaknya sendiri. Maka dari itu kamu harus membuka pikiran kamu bahwa segala sesuatunya itu tidak semuanya harus terjadi sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, kemudian di sini di awal bulan Juli tahun 2020 ini bagaimana buat kamu yang punya zodiak Gemini? Sepertinya di awal bulan Juli ini kamu akan selalu berada di dalam kondisi yang cukup bagus. Jadi persentasenya di awal bulan Juli ini sepertinya kamu akan berada di atas kebenaran diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu meyakini segala bentuk sesuatunya itu benar, maka kamu akan terus berjalan di atas kebenaran dan keyakinan kamu sendiri. Nah, di sini daripada sisi pekerjaan sepertinya juga bisa dikatakan cukup ramai lancar. Karena apa? Karena di sini walaupun kamu menyadari beban pekerjaan kamu itu bertambah, beban usaha kamu itu bertambah, tetapi kamu menyadari bahwa ini adalah sebuah nikmat. Karena apa? Karena di sini ketika kamu tidak punya pekerjaan, kamu selalu berdoa kepada Tuhan supaya diberikan pekerjaan. Nah, ketika kamu diberikan pekerjaan, masa iya kamu mau terus mengeluh, mau terus merasa lelah? Padahal pekerjaan itu kamu sendiri yang meminta. Jadi di sini memang tidak etis ketika kamu itu berusaha keras untuk menyerah. Karena apa? Karena pekerjaan ini adalah jawaban daripada doa-doa kamu ketika kamu belum mendapatkan yang namanya pekerjaan. Jadi di sini kamu harus melakukan apapun yang terbaik di dalam pekerjaan kamu. Toh juga pekerjaan ini adalah bentuk daripada usaha kamu. Usaha kamu yang maksimal nantinya akan membuat kamu berada di dalam titik yang bagus, terutama dalam segi ekonomi maupun daripada segi pekerjaan kamu. Nah, untuk segi rezeki atau segi keuangan di bulan Juli tahun 2020 ini, terutama di minggu pertama bulan Juli tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Gemini akan ada sebuah pemasukan-pemasukan yang sudah kamu perkirakan, yaitu mungkin berupa gaji, berupa pendapatan dan sebagainya, tetapi juga akan ada sebuah penambahan daripada rezeki-rezeki yang memang arahnya tidak kamu sangka-sangka. Karena ini, maka dari ini daripada segi ekonomi atau hal yang berkaitan dengan materi, sepertinya daripada zodiak Gemini cukup lancar sekali di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020 ini. Kemudian daripada aspek yang lain, daripada segi hubungan asmara, untuk segi hubungan asmara sepertinya Gemini juga bisa memimpin pasangannya. Jadi ini nggak terbatas walaupun kamu Gemini perempuan, walaupun kamu Gemini cewek, tetapi di sini kamu yang bertanggung jawab untuk memimpin daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Loh, bukannya nggak kebalik, karena di sini memang sifat daripada zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2020, tepatnya di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020 ini sangat dominan sekali, terutama di dalam hubungan asmara. Walaupun terkadang terkesan egois, tetapi Gemini itu egois untuk kebahagiaan diri sendiri dan tentunya untuk kebahagiaan dengan pasangannya. Jadi pasangan kamu yang punya zodiak Gemini atau kamu yang punya pasangan Gemini, jangan menganggap Gemini ini egois. Karena Gemini ini egois untuk kebahagiaan bersama dengan pasangannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2020 di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu The Temperance dan kemudian ada kartu Knight of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang ada beberapa hal yang positif dan ada beberapa hal yang negatif buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang punya zodiak Cancer yang lahir di tanggal 1 Juli tahun 2020. Di sini yang pertama adalah ketika kamu menemui yang namanya kegagalan, ketika kamu yang menemui yang namanya sebuah masalah, persoalan dan sebagainya, kamu harus tetap mengangkat kepala kamu. Di sini ada kartu Knight of Wands. Kamu harus memunculkan jiwa kesatria kamu. Cangkang kamu itu harus kuat. Jangan jadi kepiting yang cangkangnya mudah rapuh. Kalau kepiting cangkangnya mudah rapuh, itu kan kepiting yang sudah dimasak. Kepiting saus padang, kepiting crispy, kepiting kremes, rajungan dan sebagainya. Tetapi di sini kamu harus punya yang namanya
jiwa semangat kesatria. Karena apa? Walaupun kamu gagal, kamu jangan menundukkan kepala kamu. Kamu harus terus mengangkat diri kamu kalau diri kamu itu bisa. Maka dari itu yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa memberikan semangat kepada diri kamu untuk bisa lebih bersemangat lagi menghadapi bulan Juli tahun 2020. Memang di bulan Juli tahun 2020 ini permasalahan itu masih akan terus banyak. Maka dari itu kamu harus tetap semangat menguatkan mentalitas yang ada di dalam diri kamu supaya apa? Supaya kamu tidak berhenti ketika ada masalah, supaya kamu tidak terjatuh ketika ada masalah. Yang harus kamu lakukan memang kamu harus semangat. Karena apa? Kalau kamu nggak semangat, maka siapa lagi yang mau menyemangati kamu? Toh juga kehidupan ini adalah sebuah tanggung jawab kamu. Maka dari itu kamu jangan mudah yang namanya putus asa. Maka dari itu kehidupan ini kan yang jalani kamu. Maka dari itu kamu tuh tahu mana yang baik buat kamu, mana yang buruk buat kamu, sehingga kamu bisa menimbang mana yang akan kamu lakukan, mana yang akan kamu tinggalkan. Jadi harus seperti itu. Segala sesuatunya harus kamu pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu menentukan langkah. Dan ingat, kamu itu pasti akan mendapatkan yang namanya sebuah kesuksesan. Dan ingat juga, kesuksesan itu tidak ditentukan daripada nilai rapot kamu, tidak ditentukan dari nilai yang ada di ijazah kamu, tetapi kesuksesan itu ditentukan daripada sikap kamu terhadap diri kamu sendiri. Mau sepinter apapun kamu secara akademis, secara formalitas dan sebagainya, itu nggak akan ada artinya kalau kamu tidak bisa mengawali daripada diri kamu sendiri. Maka dari itu buat kamu yang punya zodiak Cancer, di awal bulan Juli ini daripada segi keuangan masih bisa saya katakan dalam kondisi yang cukup stabil, cukup prima, cukup stagnan, tidak ada peningkatan juga tidak ada penurunan. Jadi flat begitu. Tapi kan setidaknya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu. Juga untuk urusan pekerjaan dan yang lainnya, kamu harus punya zona tujuan. Zona untuk kamu itu berkembang. Maka dari itu, impian kamu, harapan kamu itu harus sebanding dengan tujuan kamu. Ketika kamu sudah punya impian, sudah punya tujuan, harus punya target. Kapan mau diselesaikan dan setelah itu baru kamu merealisasikan. Nah, itu harus bisa kamu lakukan terutama di bulan Juli tahun 2020 ini. Toh juga ini hari ulang tahun kamu, bulannya kamu banget. Maka kamu harus bisa yang namanya melakukan itu semua. Untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri. Ayo tegakkan kepala kamu. Kamu harus bisa, kamu harus semangat, kamu harus sukses sesegera mungkin, dan jangan menjadi seorang kepiting yang rapuh. Tunjukkan bahwa kamu itu seorang kepiting yang kuat, seorang kepiting yang punya jiwa semangat kesatria, punya mentalitas yang baik untuk kehidupan kamu, terhadap diri kamu sendiri, terhadap pasangan maupun terhadap keluarga kamu. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020. Oke? Setelah zodiak Cancer, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang kamu ada sedikit perasaan takut salah, ada perasaan takut gagal di awal bulan Juli tahun 2020 ini, apalagi nanti menjelang akhir, menjelang bulannya Leo. Di sini sepertinya memang ada rasa takut salah, ada rasa takut gagal, ada rasa takut dikritik, ada rasa takut untuk mencoba. Jadi seakan-akan memang kamu itu terjebak di dalam situasi yang cukup bimbang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang kedua situasi ini sepertinya nampak sangat dominan sekali di awal bulan Juli tahun 2020. Nah, ketika kamu takut salah, ketika kamu takut untuk mencoba, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi maka kamu akan berada dalam satu titik yang stagnan, maju tidak, mundur pun juga tidak. Jadi kamu akan di situ aja. Maka dari itu yang perlu kamu lakukan apa? Setiap kamu melakukan kesalahan, usahakan nikmati kesalahan yang kamu buat, nikmati permasalahan yang kamu buat. Wah, adminnya stres ini kok disuruh menikmati kesalahan. Karena gini, kalau kamu tidak menerima kesalahan, kamu tidak menerima kenyataan, yang ada apa? Secara aspek psikologis, kamu akan bertentangan dengan diri kamu sendiri. Ketika kita bertentangan dengan diri kita sendiri, yang ada apa? Yang ada kita malah akan berada di dalam sebuah tekanan. Maka dari itu ketika kamu melakukan kesalahan, kamu ada masalah, maka kamu harus berusaha menerima dan berusaha untuk menikmati. Menikmati, tapi bukan menikmati santai-santai loh ya, tapi menikmati itu jalani aja prosesnya. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, bagaimana cara mengidentifikasi masalahnya, temukan sebab akibatnya, baru bisa
selesaikan. Jadi bukan dinikmati dengan kopi, dengan gorengan dan segala macam, tetapi harus seperti itu. Karena yang harus kamu tahu adalah setiap manusia itu pasti akan dibesarkan dengan sebuah masalah. Semakin bertambahnya usia kamu, permasalahan itu akan semakin banyak, akan semakin besar. Begitu juga dengan rasa ketakutan, rasa takut gagal, rasa takut untuk melakukan hal sesuatu yang baru. Itu karena apa? Karena banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Jadi semakin dewasa kita, semakin bertambah usia kita, segala sesuatunya itu tentu akan melewati banyak proses yang mempertimbangkan dibandingkan ketika kita kecil dulu. Kita melakukan apa saja itu kan karena rasa ingin tahu kita tinggi. Jadi ketika kita gagal ya kita akan mencoba lagi. Tetapi ketika kita sudah memasuki fase usia dewasa seperti ini, ketika kita gagal ya kita akan ada dalam sebuah beban pikiran. Maka dari itu segala sesuatunya memang harus kamu pertimbangkan terlebih dahulu. Tetapi yang lebih penting adalah kamu jangan takut salah, jangan takut gagal, jangan takut mencoba, dan jangan takut untuk dikritik. Mencoba segala sesuatu yang baru itu sesuatu yang sangat penting sebenarnya buat kamu yang punya zodiak Leo. Tetapi di sini memang karena ketakutan kamu itu di awal bulan Juli tahun 2020 ini, sepertinya kamu akan cenderung lebih berhati-hati, terutama dalam segi investasi keuangan maupun daripada segi pekerjaan kamu. Jadi pekerjaan kamu itu di hari ini sepertinya kamu akan terlalu berhati-hati untuk melakukan setiap jenis pekerjaan yang ada di dalam pekerjaan kamu. Untuk sisi hubungan asmara pun juga kamu juga sangat berhati-hati. Berhati-hati terhadap menjaga perasaan pasangan kamu. Karena kamu tahu sendiri bahwa diri kamu itu agak sedikit egois, agak sedikit emosional. Jadi kamu sebisa mungkin bisa menjaga perasaan daripada pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The Death dan di sini ada kartu The Fool. Oke, hati-hati ya, saya katakan harus berhati-hati, be careful buat kamu yang punya zodiak Virgo. Karena di awal bulan Juli ini, di hari Rabu tanggal 1 Juli ada sebuah warning yang sepertinya akan saya katakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Yang pertama, mau ngawali bulan Juli tahun 2020 ini, kamu harus tahu bulan Juli ini mau kamu bawa kemana arahnya. Sehingga kalau kamu tahu arahnya mau kamu bawa kemana, kamu itu tahu apa yang harus kamu kerjakan. Kamu itu yakin dengan apa yang kamu jalankan. Jadi jangan di bulan Juli ini kamu berada di dalam situasi yang gambling. Wah, bulan Juli ini aku mau seperti apa ya? Mau tak buat bagaimana ya? Kamu jangan berada di dalam situasi yang ketidaktahuan. Maka dari itu, buat kamu yang punya zodiak Virgo, yang pertama kamu harus tahu apa yang akan kamu kerjakan di bulan Juli tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua, ketika kamu sudah tahu apa yang akan kamu kerjakan, kamu juga harus yakin dengan apa yang kamu jalankan. Dan kemudian yang ketiga, cintai apa saja yang kamu miliki, hargai apa yang kamu miliki. Rasa syukur harus ditingkatkan, tetapi juga perlu tadi tahu apa yang kamu kerjakan dan yakin dengan apa yang kamu jalankan. Jadi di sini memang di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020 kamu berada di dalam situasi yang bimbang. Karena apa? Karena adanya beberapa beban-beban, terutama beban keuangan, beban cicilan, beban bayar listrik, beban bayar air, beban bayar ini, bayar itu, dan sebagainya. Dari segi finansial memang tanggung jawab itu sangat besar sekali di awal bulan Juli tahun 2020. Sedangkan daripada sisi pekerjaan, sepertinya juga ada sedikit permasalahan yang eskalasinya mewakili daripada kondisi keuangan. Pekerjaan kamu terhambat, keuangan kamu terhambat, kebutuhan itu membesar. Nah, hal ini sepertinya yang menjadikan sebuah pikiran, sebuah beban daripada kamu yang punya zodiak Virgo. Maka dari itu kamu harus tahu apa yang kamu kerjakan. Dan kamu juga harus yakin apa yang saat ini kamu jalankan, terutama untuk mengatasi masalah di pekerjaan kamu dan masalah di dalam kondisi keuangan kamu. Terus kalau untuk masalah hubungan asmara bagaimana? Untuk masalah hubungan asmara di sini sepertinya Virgo akan jauh lebih mengalah dengan pasangannya. Jadi walaupun Virgo ini benar, tapi Virgo ini akan lebih mengalah. Karena apa? Karena dia tidak ingin hubungan asmaranya ini bertambah bermasalah. Cukup masalah pekerjaan dan masalah keuangan yang membuat Virgo terjebak dalam suatu masalah. Jadi untuk masalah hubungan asmara, sepertinya Virgo tidak ingin terjebak di dalam suatu yang berkaitan dengan sebuah permasalahan. Jadi fokus Virgo saat ini adalah fokus untuk pekerjaan dan fokus untuk kondisi keuangan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020.
Kemudian setelah Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Star. Di sini artinya apa? Libra termasuk salah satu zodiak yang akan beruntung di bulan Juli tahun 2020 ini. Akan tetapi itu juga ada syaratnya. Jadi jangan mengandalkan wah aku akan beruntung terus kamu diem diri saja, ya nggak mungkin beruntung. Maka dari itu gini, ibarat kata sebuah rezeki, memang rezeki itu nggak akan kemana-mana, tetapi kalau kamu itu diem diri nggak kemana-mana, ya rezekinya itu nggak bakal datang. Rezeki itu harus diusahakan. Ketika kamu mengusahakan, maka rezeki itu akan datang. Ketika kamu berdiam diri, ya nggak mungkin datang rezeki itu. Rezeki itu harus dijemput. Dijemput dengan apa? Dengan usaha, dengan kerja keras, dengan doa, dengan ikhtiar, dengan tawakal. Jadi harus seperti itu. Kalau kamu berdiam diri tok ya nggak mungkin rezeki itu datang. Wah, kayak di negeri dongeng itu namanya. Maka dari itu, buat kamu yang punya zodiak Libra, ayo langsung digas saja di awal bulan Juli tahun 2020, langsung digas saja. Terutama buat kamu Libra yang berwirausaha atau punya usaha, langsung digas saja. Karena di bulan Juli ini track yang baik buat kamu Libra yang punya usaha di dalam bidang kuliner, properti, kemudian juga di bidang-bidang yang lainnya, pariwisata dan sebagainya. Walaupun memang kalau untuk pariwisata ini sedang masuk fase new normal, tapi nggak ada salahnya, langsung gas saja, yakin saja, aku yakin dengan Tuhan Yang Maha Esa pasti rezeki kamu itu akan lancar di bulan Juli tahun 2020 ini. Ingat, rezeki memang nggak kemana-mana, tetapi kalau kamu nggak kemana-mana, ya maka kamu nggak akan mendapatkan rezeki itu. Ayo, untuk kamu yang punya zodiak Libra, jemput rezeki kamu dengan usaha kamu. Seperti naik sepeda, terus kayu terus sampai kepada tujuan kamu, atau mengayuh sepeda untuk menjemput rezeki kamu. Jadi jangan berhenti. Kalau kamu berhenti mengayuh sepeda, ya kamu akan ambruk. Maka dari itu kamu harus terus kayuh terus sepeda kamu supaya apa? Supaya kamu terus stabil di dalam menjemput yang namanya rezeki kamu. Ingat, kamu harus punya mental petarung, harus punya mental pemenang di bulan Juli tahun 2020 ini. Walaupun terkadang mental kamu ini mudah terpengaruh, tetapi usahakan mental kamu ini harus diperkuat. Ketika capek, istirahat dulu. Kemudian nanti lanjutkan lagi. Capek, istirahat dulu. Nanti lanjutkan lagi. Memang nggak usah terlalu ngoyo, tetapi juga harus diusahakan. Oke? Itu kalau daripada segi rezeki, segi usaha, dan daripada segi pekerjaan. Kemudian kalau untuk urusan asmara bagaimana? Untuk urusan asmara ada kartu The Star. Artinya kamu harus bisa menciptakan situasi yang harmonis, situasi yang adem di dalam hubungan asmara kamu. Jadi ketika pasangan kamu ini panas, emosi, siram aja pakai air, jebret gitu kan. Jadi supaya tercipta sebuah keharmonisasian di dalam sebuah hubungan. Ketika pasangan kamu emosi, kamu jangan emosi. Begitu pula sebaliknya, ketika kamu emosi, pasangan kamu juga harus menurunkan kadar emosinya. Supaya apa? Supaya bisa saling menyejukkan satu sama lain dan tercipta sebuah kebahagiaan di dalam hubungan asmara Libra di bulan Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, ada kartu Four of Swords dan ada kartu Ace of Swords. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu sedang berusaha untuk melepaskan diri daripada masalah ini. Kamu berusaha untuk melarikan diri dan melepaskan. Nah, di sini kalau kamu melarikan diri, kamu mau lari ke lubang semut sekalipun, masalah itu juga akan tetap membuntuti kamu, mengekor kamu. Kamu naik, dia ikut naik, kamu turun, dia ikut turun, kamu ke depan, dia ikut ke depan, kamu ke belakang, dia ikut ke belakang, kamu ke kamar mandi, masalahnya juga mengikuti, kamu sedang jongkok, masalahnya mengikuti, ikut kamu pikir. Bahkan ketika kamu bekerja pun juga kamu tidak bisa fokus. Karena apa? Karena masalah itu selalu mengikuti kamu. Maka dari itu apa? Ketika kamu berusaha keras untuk membebaskan diri kamu daripada masalah ini, yang harus kamu lakukan apa? Harus memutus mata rantai permasalahannya. Masalah ini sebabnya apa toh? Kok masalah ini nggak selesai-selesai dari bulan-bulan kemarin? Apa sih yang salah? Apa sih yang salah daripada diri Scorpio? Kok masalah kok seakan-akan tidak berkesudahan? Jadi kamu yang pertama harus tahu sumber permasalahannya itu apa. Yang kedua adalah kamu juga harus menyadari apa sih yang sebenarnya membuat kamu merasa sedih, yang membuat kamu merasa tertekan itu sebenarnya apa. Kemudian juga terkadang memang Scorpio ini apa ya?
terlalu memikirkan semuanya, terlalu memikirkan semua hal yang seharusnya itu tidak kamu pikirkan. Nah, karena itu juga malah akan menambah yang namanya beban daripada permasalahan kamu. Hingga pada akhirnya apa? Kamu terus-menerus kepikiran. Jadi kemana-mana masalah itu ada di dalam pikiran kamu, ada di dalam hati kamu. Maka seakan-akan memang Scorpio menyiksa diri kamu sendiri. Maka dari itu ayolah, buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di awal bulan Juli yang penuh berkah ini, usahakan kamu harus lebih bisa untuk menyelesaikan masalah. Saya yakin kok dengan kedewasaan kamu, dengan kebijaksanaan kamu, dengan sengatan kalajengking kamu, dengan jurus kalajengking kamu, kamu bisa kok memanggil koloni kalajengking dari berbagai macam bentuk, dari berbagai macam negara, untuk membantu menyelesaikan masalah kamu. Dan ingat, masalah ini itu skalanya cukup besar. Ada 3 hal. Satu, masalah hubungan asmara, masalah keuangan, kemudian masalah pekerjaan, dan terakhir 4 ini masalah daripada keluarga kamu. Jadi di sini saya yakin kamu bisa kok yang namanya terlepas daripada masalah ini. Memang semuanya perlu proses, tetapi proses itu harus kamu jalani untuk kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Ayo, di awal bulan Juli semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Kamu pasti bisa, oke? Kemudian terakhir, buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Pack of Wands, dan kemudian di sini ada kartu Pack of Pentacles. Artinya daripada segi pekerjaan, daripada segi keuangan, di sini sangat lancar sekali. Artinya memang di sini kamu bisa menyeimbangkan daripada sisi pekerjaan kamu dan bisa menyeimbangkan daripada segi keuangan kamu. Jadi daripada segi pekerjaan dan segi keuangan di sini sebanding lurus dengan apa yang saat ini sedang kamu berusaha dirikan. Artinya di sini kan ada kartu Pack of Wands, seorang manusia yang berusaha mendirikan tongkat. Di sini kamu sedang berusaha untuk mendirikan pekerjaan kamu agar bisa terselesaikan dengan baik dan mendirikan keuangan kamu supaya bisa memenuhi kebutuhan kamu di bulan Juli tahun 2020. Kemudian di sebelahnya ada kartu Pack of Pentacles, ada seorang putri membawa koin emas dan di belakangnya ada kambing. Di sini kalau kamu Sagittarius yang mau berkurban tahun 2020 ini memang sangat bagus sekali karena memang rezeki kamu saat ini sedang berada di dalam kondisi yang cukup lancar. Jadi buat kamu Sagittarius yang akan berkurban tahun ini adalah hal yang paling baik ketika kamu bisa mengeluarkan sebagian harta rezeki kamu untuk membeli kambing atau membeli sapi untuk berkurban di tahun 2020 ini. Kemudian juga untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya untuk masalah hubungan asmara memang ada beberapa orang yang sepertinya sirik dengan hubungan asmara kamu, karena semakin hari hubungan asmara kamu ini bisa semakin semakin luar biasa, karena ketika ada masalah pun juga keduanya antara kamu dengan pasangan itu bisa meminimalkan yang namanya masalah, bisa menyelesaikan yang namanya masalah, sehingga ketika ada masalah hubungan asmara kamu tidak terlalu terpengaruhi. Jadi di sini bisa saya katakan di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020 kondisi hubungan asmara Sagittarius dengan pasangan berada di dalam kondisi yang saling menyejukkan satu sama lain. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar, pasti secara real time akan saya jawab. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangasuti, Jaya Didiningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.